Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah SWT. Bulan penuh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Berkaitan dengan hal itu, tujuan daripada Allah SWT memberikan kewajiban kepada kita semuanya untuk berpuasa, diantaranya adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah SWT gariskan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183, kewajiban dalam hal melaksanakan ibadah puasa ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa yang bisa mendorong kita menjadi orang-orang yang lebih meningkat takwa kita kepada Allah SWT? Ulama mendefinisikan atau mengklasifikasikan dalam dua hal katanya dengan takwa itu. Yang pertama, klasifikasi adalah perintah Allah SWT. Bentuknya adalah perintah al-amr. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah larangan. Walaupun keduanya itu sama-sama perintah, yang satu perintah melaksanakan, yang satu adalah perintah untuk meninggalkannya. Berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan, ulama membagi dalam dua hal juga, yaitu katanya dengan hubungan kita kepada Allah SWT, hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita kepada sama manusia. Dua hal ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena memang takwa ini adalah rentetan daripada amal soleh, dari keimanan amal soleh, kemudian lahirlah ketakwaan. Takwa ini akan meningkat manakala amal-amal soleh kita juga semakin banyak. Pada bulan Ramadan ini ada banyak hal amal soleh yang bisa kita laksanakan, katanya dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas. Kalau yang hablum minallah, misalnya kita memperbanyak tilawatul Quran, kita memperbanyak qiyamul Ramadan, kita memperbanyak hubungan kita kepada Allah SWT, beristighfar, berdoa kepada Allah SWT. Kita tahu bahwa mulianya bulan Ramadan, diantaranya Allah SWT menurunkan dalam bulan Ramadan ini adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita tahu juga bahwa Rasulullah SAW sering dan senantiasa dimutabai oleh Jibril alaihissalam untuk tadarus, untuk mentadaburi, untuk menghafal Al-Quran yang sudah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Inilah motivasi kita pada bulan Ramadan, kita meningkatkan tilawah kita, hafalan kita, dan meningkatkan amal-amal katanya dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Kemudian amal soleh yang lainnya yang bisa kita lakukan adalah sholat. Kalau sholat wajib itu bagian yang memang harus kita laksanakan. Tapi pada bulan Ramadan ini ada amalan sholat yang memang Allah SWT kuatkan,
yaitu sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Barang siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat pada bulan Ramadan, di sini adalah salat tarawih, imanan wa ihtisaban, dengan landasan iman dan mengharap ridha dari Allah SWT. Allah SWT menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Katanya dengan qiyam Ramadan ini atau salat tarawih ini banyak hal yang kemudian harus kita kuatkan bersama. Kalau dari sisi fikih, apakah pelaksanaannya dengan berjamaah atau sendiri, atau bilangannya sesuai dengan pemahaman masing-masing, silakan. Tetapi bagaimana kita menguatkan dan memperbanyak amal-amal qiyam Ramadan. Tentunya kalau seandainya kita berbicara masa sholat, juga banyak hal di samping yang wajib, banyak yang sunnah. Marilah kita juga yang sunnah, dari yang siang hari sholat duha, kemudian sholat-sholat rawatib senantiasa kita lakukan dalam rangka kita untuk menguatkan pada bulan Ramadan ini ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah hablum minallahnya. Kemudian yang kaitannya untuk menguatkan ketakwaan ini sebenarnya tidak cukup bagaimana kita menguatkan hubungan kita kepada Allah SWT. Sisi yang lain kita juga harus menguatkan ibadah-ibadah yang hablum minan nas. Di antaranya yang Allah SWT, Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita semuanya adalah zakat, bisa sedekah, bisa infak dan lain sebagainya. Kita tahu juga pada Rasulullah SAW ketika datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan daripada sebelum bulan Ramadan. Diibaratkan bahwa beliau seperti air, seperti angin yang mengalir, lebih lembut daripada itu semuanya, kedermawanannya pada saat bulan Ramadan. Kita juga harus menyisihkan harta yang kita miliki. Walaupun yang namanya infak, sedekah itu bisa jadi dengan harta kita, atau dengan pikiran kita, atau dengan tenaga kita, tetapi kita mengupayakan segala sesuatu ini bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah menjadi syariat Allah dan Rasul-Nya. Itu yang pertama kaitannya dengan al-amr, yaitu perintah dari Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah larangan. Takwa ini juga kaitannya dengan larangan. Kalau kita berbicara masalah puasa, tentunya larangan ini ada yang membatalkan puasa dan ada yang merusak pahala puasa. Dua-duanya harus kita jaga bersama. Kalau seandainya yang membatalkan puasa kita bersungguh-sungguh untuk supaya kita tidak batal puasanya, begitu juga kita dalam sesuatu hal yang bisa merusak ibadah pada bulan Ramadan, pahala pada bulan Ramadan ini, kita juga harus maksimal mungkin. Bagaimana kita menjaga perasaan kita, menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita. Jangan sampai kemudian yang kita lakukan mengurangi dan bahkan merusak pahala dari puasa itu sendiri. Itu hal bagaimana kita meningkatkan kualitas takwa kita itu dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semuanya sampai pada akhir bulan Ramadan kita bisa melaksanakan perintah-perintah dan bisa menjauhi larangan-larangannya, sehingga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadza qouli astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.